Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cara Mudah, pada kesempatan ini Cara Mudah akan menginformasikan dan mengingatkan kepada sahabat guru cara mengisi nilai rapot semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 ini ya. Jadi cara mengisi nilai raport ini memang mengalami banyak permasalahan disebabkan ada siswa yang nggak pernah masuk, tentu nilainya kosong. Ada yang kadang-kadang masuk tapi tidak mengerjakan tugas, sebagian nilainya ada, sebagian kosong. Tapi ada juga sih yang memang masuk terus dan nilainya juga lengkap. Kendalanya juga sudah dibantu paket data tapi ternyata nggak punya HP, atau punya HP tapi HP-nya atau gawainya dibawa orang tua. Ini juga sebuah permasalahan. Ada yang tidak ada jaringan di rumahnya, ada juga siswa yang sibuk jaga adiknya karena orang tuanya sibuk cari kerjaan. Ada juga yang tugasnya dikerjakan oleh kakak atau orang tuanya. Lalu bagaimana ini untuk mengisi nilai rapot ini? Apakah kita akan menggunakan hasil dari PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau tidak? Kalau tidak, bagaimana? Ya, maka dalam hal ini kita perlu melakukan secara bijak bahwa kita saat ini benar-benar dalam kondisi musibah, maka jangan sampai nilai yang kita berikan itu merugikan ya. Dalam kondisi seperti ini, berbagai macam cara guru maupun sekolah mengambil tindakan. Ada yang langsung pakai nilai rapot sebelum pandemi COVID-19 dengan pertimbangan nilai siswa tidak lengkap atau nilai siswa diragukan kejujurannya. Ada yang memberi nilai ke siswa meskipun siswanya tidak pernah masuk. Nah, ini tambah lucu lagi kan. Anak murid jadi, aku ini tidak pernah masuk kok, tapi ada nilaiku. Nah, ini juga sebenarnya kurang pas ya. Dengan nilai standar baik paling rendah dan yang masuk diberi lebih tinggi. Jadi pokoknya asal masuk lebih tinggi nilainya daripada yang nggak masuk. Ini juga kan tidak berdasar ya, tidak berdasar, dan nanti ini menjadi kejadian yang tidak baik untuk dikenang anak kita ya. Karena hal tersebut dianggap bahwa yang belajar dan mengerjakan tugas harus dihargai dan yang tidak mengikuti harus menerima konsekuensinya. Nah, ini juga sebenarnya kurang pas ya. Baiklah, sebelum lebih lanjut apa yang kita lakukan, mungkin akan lebih bijak jika kita menilik terlebih dahulu masalah-masalah dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini ya, atau PJJ atau yang sering kita kenal dengan istilah pembelajaran online yang selama ini kita lakukan. Karena harus diakui masih ya memang banyak sih masalah, karena kita sendiri mungkin terkaget-kaget ya melakukan PJJ ini. Mulai dari akses siswa terhadap internet ya, juga yang tidak memiliki gawai atau HP. Ya harus diakui bahwa ada sebagian anak kita memang nasibnya kurang beruntung, baik dari segi ekonomi, sosial, geografis, budaya, pendidikan orang tua ya, memang ada yang kasihan ya. Hal ini mengakibatkan perbedaan tanggapan dan respon serta kepedulian terhadap kesuksesan pendidikan jarak jauh tersebut yang dilakukan oleh guru maupun sekolah ya. Nah, saat ini sekolah memang telah memberikan paket bantuan kuota, namun masalahnya ada siswa kita yang tidak terjangkau akses internet atau tidak mempunyai HP, atau mungkin mempunyai HP namun dibawa orang tuanya, seperti yang saya ungkapkan tadi. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya apa tujuan penilaian kita ini? Kita mau analisis apanya ya? Kita analisa apanya? Penilaian ini kan harusnya memberikan gambaran terhadap ketercapaian dari kompetensi yang harus dikuasai oleh anak. Namun masalahnya saat ini dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, penilaian yang kita lakukan mengalami berbagai macam kendala, mulai dari tidak terlayannya siswa dalam proses pembelajaran, luputnya pengawasan guru terhadap proses pembelajaran, dan kejujuran siswa dalam mengikuti ujian atau mengerjakan tugas. Sehingga dalam memberikan nilai di rapot kita perlu mempertimbangkan kondisi-kondisi di sekolah kita masing-masing. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini di
channel cara mudah ini, kemudian di blog cara mudah juga kita akan kaji berdasarkan literatur yang kita baca alternatif cara penilaian untuk mengisi rapot semester 1 ya, semester ganjil ini atau gasal ini tahun pembelajaran 2020-2021. Alternatif yang pertama ini kita lihat kondisi sekolah kita ya. Jika kondisi pembelajaran jarak jauh di sekolah kita berjalan baik, semua siswa mengikuti ya, pembelajaran ya, semuanya mengikuti baik dilakukan secara daring dalam jaringan maupun di luar jaringan ya, yang ditandai terpantaunya kehadiran, pelaksanaan pembelajaran, penyelesaian tugas dan evaluasi pembelajaran, maka gunakan nilai PJJ tersebut ya, baik nilai hariannya, penilaian hariannya atau istilah lainnya sekarang PH ya. Kemudian jika ada memang ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester atau pas nanti yang kita laksanakan di bulan Desember ini ya. Kalau memang berjalan baik ya pakai itu ya, pakai itu. Nah, tapi mungkin ada kondisi yang kedua, kondisi yang lain, kita gunakan aneh alternatif nih. Siapa tahu ini kondisi ini sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu ya. Jika pelaksanaan PJJ di sekolah Bapak Ibu guru tidak berjalan kurang baik, mungkin ya tidak tahulah apa sebabnya ya, apakah itu karena akses internet sehingga hanya sebagian guru yang melakukan dan hanya sebagian siswa yang mengikuti. Nah ini ya, gurunya tidak semuanya melakukan ya, gurunya aja nggak semuanya melakukannya, apalagi siswanya yang mengikuti, jelas ya. Maka dianjurkan untuk dalam kondisi sekolah Bapak Ibu yang seperti ini menggunakan nilai PH, penilaian harian, penilaian tengah semesternya ya, atau UTS-nya atau penilaian akhir semesternya dari nilai rapot sebelumnya yang diambil dari rapot-rapot sebelumnya ya. Nah, samakan aja dengan yang sebelum masa pandemi ya itu. Tapi nanti bagaimana anak yang tidak pernah dapat nilai kok dia ada nilai rapotnya? Nah, nanti ada tekniknya supaya dia nggak merasa gede rasa atau GR, wah aku nggak pernah belajar dapat nilai gitu. Nanti ada tekniknya ya, sabar Bapak Ibu ya. Kemudian alternatif ketiga ini agak rumitnya. Jika pelaksanaan PJJ di sekolah Bapak Ibu, ini kondisi Bapak Ibu ya, kalau cocok mungkin pakai yang ketiga ini. Berjalan dengan kondisi semua guru melaksanakan PJJ ya, secara terjadwal dan dipantau pelaksanaannya. Guru melakukan proses pembelajaran, memberikan tugas, melakukan pengambilan nilai atau melaksanakan evaluasi. Namun, nah ini ada namunnya, terdapat beberapa siswa yang tidak mengikuti PJJ. Artinya sekolah sudah memberikan layanan tapi ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti PJJ yang jumlahnya ya diperkirakan kurang dari 25%. Maka alternatif ketiga ini mungkin lebih tepat digunakan, yaitu dengan melakukan kolaborasi penilaian, di mana bagi siswa yang mengikuti PJJ diberikan nilai rapot sesuai dengan perolehan saat PJJ, tapi dengan ketentuan jika nilai PJJ-nya lebih baik daripada nilainya pada saat sebelum pandemi ya. Kalau memangnya lebih baik nilai saat PJJ ini pakai itu, pakai ya. Tapi jika nilainya lebih rendah maka diambil saja nilai sebelum pandemi, sehingga anak itu tidak dirugikan. Kemudian bagi siswa yang tidak mempunyai nilai maka diambil dari nilai-nilai sebelum pandemi. Nah ini yang sekarang penting kita lakukan adalah supaya tidak terjadi masalah anak yang mengikuti dan tidak mengikuti, maka pada saat pembagian raport atau penyerahan rapor atau laporan hasil belajar harus dijelaskan. Jadi Bapak Ibu guru itu menjelaskan bahwa nilai raport siswa diperoleh dari mana. Apakah murni dari PJJ atau mungkin ada penambahan PJJ dan nilai sebelum PJJ, atau murni nilai raport sebelum PJJ ya. Mengapa hal ini penting dilakukan? Agar siswa dan orang tua paham sumber nilai raport anaknya. Nanti anaknya sama orang tuanya heran, wah anak saya nggak pernah ikut kok ada nilainya. Nah, jika dirasa perlu, wali kelas boleh menambah catatan di raport. Kan di dalam raport itu kan ada keterangan rajin belajar biasanya, tingkatkan terus prestasimu dan lain sebagainya itu. Nah di situ bisa ditambah, jelaskan bahwa nilai raport diambil dari mana. Kemudian kita berikan kata-kata motivasi. Nah itu kita lakukan pada saat serah terima
ya rapot. Tentunya tetap pada saat serah terima rapot kita mengedepankan protokol kesehatan, sekaligus pada saat itu kita menggali informasi terutama kepada siswa dan orang tua yang tidak pernah mengikuti PJJ atau kadang masuk kadang enggak di kegiatan PJJ tersebut. Nah, ini sebagai bahan evaluasi ya, sebagai bahan evaluasi pembenahan nantinya jika sewaktu-waktu PJJ ini kembali kita lakukan. Meskipun kita mendengar angin segarnya bahwa di awal bulan Januari ya insya Allah sudah akan dibuka sekolah kembali tetap muka, tapi tentunya kita juga belum bisa memastikan ya. Kalau umpamanya kondisinya membaik ya mungkin boleh jadi itu dilaksanakan, tapi kalau kondisi kasus COVID meningkat kembali ya mungkin bisa tertunda ya. Nah, demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini memberi gambaran terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan disampaikan kepada kami masalah PJJ ini. Nah, mudah-mudahan bisa diambil tindakan tentunya melalui jalan rapat bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan tulis komentar atau masukan jika informasi yang kami berikan kurang tepat atau mungkin ada yang perlu ditambahkan. Kalau memang bermanfaat silakan like dan share. Terima kasih. Salam cerah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.